Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk memulai mengawali pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Cum, laki perempuan boleh. Siapa namanya, Neng? Sasa, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas kunjungan doanya. Baiklah, biar dalam proses pembelajaran kita nyaman, apa yang kita harapkan dalam pembelajaran hari ini tercapai. Nah, sebelum mengawal pembelajaran, doa alhamdulillah, mari kita buat kesepakatan kelas, ya, biar kalau kita sudah sepakat, proses pembelajaran akan terlaksana dengan baik, ya. Dan kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Awali dan akhiri dengan doa. Awali Akhiri pembelajaran dengan doa. yang kedua. Masuk kelas yang kedua. Masuk kelas tepat waktu. Terus, baik, Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Terus, Saling menghargai dan menghormati. saling Menghargai dan menghormati. ada lagi? Cukup? Ini aja awalannya. Sersan, gimana? Kalau sersan, serius tapi Santai. setuju? Setuju. Serius tapi Santai. Oke, pokok lagi ya. Untuk kesepakatan kelas di pembelajaran biologi pada pelajaran Bapak, ya, yang kalian harap dan hari ini ya. Yang pertama, awali dan akhiri pembelajaran dengan Doa. Yang kedua, masuk kelas tepat Waktu. menjaga kebersihan, saling menghargai dan Menghormati. serius tapi Santai. kayaknya mana? Sini kan. Nah, karena ini kesepakatan kelas, wakilnya adalah KM, ya, untuk menandatangani. Ini KM, CC. Oke, terima kasih. Baiklah, Bapak akan mengecek dulu kehadiran, kehadirannya ya. Yang pertama, Asdan Fahri Aryadi. Hadir. Hadir.
Alisha Dwi Firnanda, Andika Priantoro, Ari Aditya, Bunga Aulia Nadia, Cika Aprilia, Depan Hadir. Dinda, Hadir. Febrian, Firja, Hadir. Firsa, Giza, Hadir. Happy, Hadir. Hikmah. Sakit. Hikmah sakit udah berapa hari? Baru. Hari ini. Iya. Ada suratnya? Ada. Hilma, Hadir. Ian, Hadir. Kartika Sari, Hadir. Keila Putri, Hadir. Leni, Hadir. Muhammad Fadli, Hadir. Morin, Hadir. Nadila, Hadir. Nijma, Hadir. Nisa, Hadir. Nofli, Hadir. Nurman, Rahma, Hadir. Rehan, Hadir. Randy, Rifa, Hadir. Rifael. Papa. Tidak ada keterangan? Iya. Ada WA itu? Iya. Referensi mana? Sini lu. Jaskia? Jaskia kan? Oh, Saskia, oh salah. Sherly, Hadir. Sasha, Hadir. Siti Nur. Hadir. Baiklah, berarti untuk hari ini dua mahasiswa ya yang tidak hadir ya? Iya. Pertama adalah Sekar, yang kedua adalah Rifael. Oke, terima kasih. Yang sakit semoga lekas sembuh, yang apa semoga taubat ya. Baiklah, coba cek di sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak di bangku, kolong, tidak bersih. Ada sampah? Ya. Bersih. Berarti sudah masuk ya menjaga kebersihan. Oke. Biar kita itu fokus ya, biar kita itu fokus, jangan sampai tubuhnya di kelas, pikirannya kantin, pikirannya di rumah, pikirannya curiga sama pacar ya. Kita fokus, tangan ya, semua tangan jangan memegang apapun di atas meja semua, di atas meja semua. Aktivitas semua yang lain, gerakan-gerakan yang lain, HP dan sebagainya hentikan. Semua hentikan ya. Siap? Kalian tarik nafas ya pelan-pelan. Dengan merem kalian keluarkan pelan-pelan, salurkan pernapasan, rasakan aliran udaranya. Lakukan selama 3 kali. Ya, lakukan sebanyak 3 kali. Tarik nafas pelan-pelan, buang. Tarik nafas yang dalam.
Buang pelan-pelan, nikmati, rasakan aliran udara yang segar. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini ya, kita akan meneruskan dari bab virus ya, yang sebelumnya itu adalah ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari struktur dan reproduksi virus. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kita mengidentifikasi virus ya, mengidentifikasi virus, dan kita akan bagaimana cara solusi untuk terhindar atau supaya terhindar dari infeksi virus ya. Untuk pembelajaran hari ini silakan kalian buat duduk berkelompok sesuai kelompok yang minggu kemarin sudah terbentuk kelompoknya ya.
Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik. Bapak akan sampai dulu. Baiklah, udah di kelompok masing-masing? Sudah. Ini untuk kesepakatan kelas sudah dulu ya? Sudah. Semua tahu? Tahu. Oke, Bapak hapus ya? Ya. Kita mulai untuk apresiasi hari ini ya, untuk apresiasi hari ini kita meneruskan bab biru ya. Coba siapa yang bisa menyatukan ciri-ciri makhluk hidup materi sebelumnya? Siapa namanya? Yang pertama bernapas, bergerak, melakukan reproduksi, berkembang, sama butuh makanan. Tadi yang disampaikan yang disampaikan oleh Andika dengan ciri makhluk hidup luar biasa. Terima kasih. Berarti materi sebelumnya masih ingat. Hapus buat Andika. Terima kasih Andika, masih ingat materi sebelumnya. Itulah yang disampaikan oleh Andika adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setiap kalian istirahat, pasti ke kantin, pasti nggak? Pasti. Atau pasti kalian makan minum? Pasti. Pasti nggak? Pasti. Nah, apakah selalu cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan? Tidak. Lupa. Kebanyakannya tidak. Ya. Pergi ke kantin, beli roti atau beli gorengan tanpa cuci tangan, setelah dari kelas langsung ke kantin. Set, beli gorengan. Nah. Kita di pembelajaran hari ini akan tahu manfaat cuci tangan sebelum makan. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, ya, Bapak akan bacakan. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi peran virus yang menguntungkan dan yang merugikan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menciptakan solusi. Ya. Solusi apa? Pencegahan penularan COVID-19 dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, dapat dipahami? Ya. Baiklah. Lanjut aja. Berarti ada ini ya? Kita mulai pembelajarannya.
saudara, kita ke pembelajaran inti. Bapak akan menyajikan video ini kejadian ke masa pandemi. Ya, kejadian masa pandemi 3 tahun lebih darurat kesehatan global 2010. Antara 1920 ya, Ya. sekarang kan 2023 ya. Simak baik-baik pesan apa yang disampaikan pada video ini. Awal mula pandemi COVID-19 pertama kali terungkap di Wuhan, China. Pada awalnya, penyakit ini disebut pneumonia misterius yang mewabah di kota Wuhan. Penyakit ini pertama kali diinformasikan kepada kantor WHO di China pada 31 Desember 2019. Hingga awal Januari sudah ada sekitar 59 kasus pneumonia misterius yang dilaporkan. Kasus yang sama dicurigai muncul di Hong Kong. Gejala penyakit tersebut meliputi demam, kesulitan bernafas, batuk, dan gangguan pada paru-paru atau pneumonia. Penyakit itu mengingatkan banyak orang pada wabah SARS yang sempat menyerang Asia pada 2002, yang saat itu menyebarkan 37 negara dan menginfeksi 8.000 orang. Akan tetapi saat itu otoritas Wuhan berkata bahwa penyakit tersebut bukanlah SARS, MERS, ataupun flu burung. Trust me. Go. Setelah hampir 2 bulan virus ini mewabah, akhirnya pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat global terhadap virus corona. Status darurat global bertujuan untuk memfokuskan pemerintah di seluruh dunia dalam penanganan pandemi, serta mendorong kolaborasi dalam pengembangan vaksin dan perawatan pasien COVID. Kepala WHO Tedros Adhanom mengatakan situasi darurat bukan karena penyebaran virus di Tiongkok, melainkan karena sudah menyebar luas ke banyak negara. Pada akhir Januari 2020, virus corona telah menyebar ke 18 negara. The decision about when I want to declare a public health emergency of international concern is one I take extremely seriously and one I'm only prepared to make with appropriate consideration of all the evidence. Our team is on the ground in China as we speak, working with local experts and officials to investigate the outbreak and get more information. We will have much more to say tomorrow. Seiring dengan semakin masifnya penularan kasus, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan mulai menarik warganya dari Wuhan. We can trust professional fund managers to manage your wealth. I'm going these statistics. 90% of professional fund managers. Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat global terhadap virus corona. Status darurat global bertujuan untuk memfokuskan pemerintah di seluruh dunia dalam penanganan pandemi, serta mendorong kolaborasi dalam pengembangan vaksin dan perawatan pasien COVID. Kepala WHO Tedros Adhanom mengatakan situasi darurat bukan karena penyebaran virus di Tiongkok, melainkan karena sudah menyebar luas ke banyak negara. Pada akhir Januari 2020, virus corona telah menyebar ke 18 negara. The decision about when I want to declare a public health emergency of international concern is one I take extremely seriously and one I'm only prepared to make with appropriate consideration of all the evidence. Our team is on the ground in China as we speak, working with local experts and officials to investigate the outbreak and get more information. We will have much more to say tomorrow. Seiring dengan semakin masifnya penularan kasus, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan mulai menarik warganya dari Wuhan. Pada 1 Februari 2020, pemerintah Indonesia memulangkan 238 warga negara Indonesia dari Wuhan, China. Ratusan WNI tersebut tiba di Bandara Internasional Halim Batam menggunakan pesawat batik. Saat turun dari tangga pesawat, sejumlah petugas mengenakan alat pelindung diri lengkap melakukan cairan desinfektan kepada setiap penumpang. Di antara mereka terdapat anak-anak
evakuasi. Mereka menjalani karantina untuk observasi selama 2 pekan di Natuna, Kepulauan Riau. Tak butuh waktu lama, COVID-19 pun menyebar ke seluruh dunia hanya dalam 6 bulan saja. Awalnya penyakit tersebut disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena gejala yang serupa pneumonia. Hasil sekuensi genom menunjukkan bahwa akhir penyebabnya merupakan coronavirus baru. WHO pun secara resmi menyatakannya sebagai coronavirus disease 2019 atau COVID-19 pada 12 Februari 2020. Meski telah menyebar ke puluhan negara, Indonesia baru menemukan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020. Karena itu Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 2 warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Keduanya merupakan warga Depok, Jawa Barat yang memiliki kontak erat dengan warga Jepang yang telah terjangkit corona. Pada akhir Maret 2020, kasus positif corona Indonesia pun melonjak hingga mencapai 1.528 kasus, dan dari jumlah tersebut korban meninggal mencapai 136 orang dengan jumlah yang semula 81 orang. Para tenaga medis dan peneliti terus berjibaku menghadapi kondisi yang baru di tengah belum tersedianya obat pasti bahkan semua dunia masih terus belajar dari kasus yang sendiri-sendiri. Banyak negara yang seakan berubah mencari obat penawar dan vaksin untuk melindungi rakyatnya dari terjadinya kematian virus COVID-19. Rusia salah satunya. Pada 11 Agustus 2020, Presiden Rusia Putin mengumumkan sudah meregistrasi vaksin COVID-19 pertama di dunia bernama Sputnik V. Para ilmuwan pun mengkritik prosedur jalan pintas itu amat riskan, di mana Kementerian Kesehatan Rusia memberikan izin regulasi 2 vaksin COVID-19 pertama di dunia setelah kurang dari sebulan uji coba pada manusia. Padahal vaksin baru itu hanya dites pada 36 relawan dan sejumlah pejabat pemerintah. Tidak ada laporan uji coba fase 3 dalam skala luas untuk menjamin keamanan dan efektivitasnya. Berikutnya giliran China yang menggunakan vaksin terhadap buatan mereka sendiri untuk pertama kalinya pada 7 September 2020 yang diberi nama Sinovac. Media dan pejabat pemerintah China saat itu menggaungkan narasi berkelanjutan kontrak tempat pertama kali virus corona ditemukan. Kebangkitan melawan pandemi menyebar di berbagai negara. Meski belum pulihkan, berbagai ilmuwan di dunia mulai memproduksi vaksin COVID-19 dan saling membantu satu sama lain. Meski demikian, pandemi COVID-19 tetap tak mudah dilalui. Terlebih bagi para pasien yang mengidap penyakit bawaan atau komorbid sehingga tidak dapat divaksin. Tingkat fatalitas hingga korban meninggal pun masih terjadi seiring dengan mutasi virus yang juga beberapa kali berganti. Namun seiring berjalannya waktu ditambah kekebalan kelompok yang terus meningkat di seluruh dunia, membuat COVID-19 perlahan mulai terkendali dan aktivitas ekonomi bangkit kembali. Hingga akhirnya pada 5 Mei 2023, WHO menyatakan COVID-19 sudah tidak menjadi kondisi darurat kesehatan global. Artinya pandemi COVID-19 yang memakan korban 6,9 juta jiwa di seluruh dunia sudah selesai. Sejak laporan resmi kasus COVID-19 pertama pada akhir 2019, jumlah orang yang terinfeksi mencapai lebih dari 687 juta orang. Angka tersebut setara dengan 2 kali populasi Amerika Serikat. It's the world is grateful that the idea of COVID-19 Last week, COVID-19 claimed life at Muslims, and that's just the test we know about. As we speak, thousands of people around the world are fighting for their lives in intensive care units, and millions more continue to live with the debilitating effects of post-COVID-19 conditions. This virus is here to stay. It's still killing, and it's still changing. There is evidence of new variants emerging that cause new surges in cases and deaths. WHO menyatakan berakhirnya kondisi pandemi COVID menunjukkan keberhasilan negara-negara di seluruh dunia. Meski demikian, WHO menegaskan berakhirnya kondisi darurat tidak berarti COVID bukan lagi ancaman bagi kesehatan global.
itulah Professional fund managers to manage your wealth pandemi 19 ya. 90% of professional fund managers Aman, lanjut. Nah, latihan semua. Setelah menyimak tayangan video tentang masa pandemi 2019 ya, kaitan dengan video yang tadi, produk apa ya ini, produk apa atau produk bagaimana yang bisa digunakan untuk pencegahan penularan COVID-19 ya. Terus silakan melalui studi literasi, cari informasi baik dari web, dari Google, dari internet atau dari buku ya, mencari sumber informasi untuk mengidentifikasi peranan virus baik yang menguntungkan maupun yang merugikan ya. Bisa dipahami? Oke ya. Bapak sudah siapkan LKPD di sini, lembar kerja peserta didik dalam berdiskusi ya. Bapak berikan terlebih dahulu untuk menjelaskan. Bapak perhatikan LKPD-nya, Bapak akan sebutkan petunjuknya. Bacalah dan pahami instruksi bawah ini. Nah, supaya lebih jelas video yang tadi ya, yang ditampilkan, linknya sudah Bapak catat ada di LKPD, bukan di video. Berdiskusilah dengan kelompokmu untuk melengkapi dan menyelesaikan LKPD. Ya, silakan. LKPD itu bukan untuk tugas individu, tapi tugas kelompok ya. Identifikasi peran virus yang menguntungkan dan merugikan dengan tepat. Buatlah produk untuk mencegah penularan virus COVID-19 ya. Nah, dari video tadi kalian harus merumuskan dulu masalahnya apa ya, permasalahannya apa, hipotesis dan permasalahan, buat hipotesis dulu ya. Dari video yang tadi, kalian harus bisa ya mengidentifikasi dari peranan virus baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Yang berikutnya dengan silakan kalian membuatkan rumusan masalah ya, dan membuat hipotesis dengan upaya mengatasi pencegahan penularan virus COVID-19. Adapun rumusan masalah yang hipotesis sesuai dengan rencana proyek kalian. Jadi yang sekarang itu kalian harus bisa menciptakan solusi pencegahan ya penularan COVID-19 ya, melalui bisa menggunakan dengan
Tanpa semua bawa HP semua? Bawa HP semua? Untuk produknya, untuk produknya yang namanya solusi pencegahan kan banyak. Ya, kalian bebas mau apa solusi yang akan diberikan untuk proses pencegahan. Ya, Bapak berikan contoh, ini hanya contoh ya, bukan pilihan. Silahkan kalian buat solusi pencegahan sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Ya, Pak, saya mah sukanya menggambar, boleh nggak? Lewat gambar, boleh. Pak, saya mah suka ngedit video, saya suka ngedit video, boleh nggak? Bikin video pendek, boleh. Pak, saya suka ngoprek HP, aplikasi desain, boleh nggak bikin poster, boleh. Ya, silakan di sini dengan leluasa kalian merencanakan proyek, ya, merencanakan proyek atau produk yang akan kalian ciptakan untuk membuat solusi pencegahan penularan virus. Ya. Silakan mulai sekarang buka KPD-nya, jangan. Berarti lama ya? Kerja ada PD 30 menit. Biasa dulu mereka diskusi, mungkin baru di nanti pas tanyanya pas sesi diskusi aja. Mas ada ini. Boleh. Menciptakan sendiri saja. Mengundang buaya dan segala macam. Cara untuk pencegahan penularan, solusi pencegahan penularan virus COVID, ya, produknya Bapak kembalikan ke siswa. Silahkan kalian boleh dalam bentuk apapun, ya, video, mau poster, mau menciptakan pembersih dan lain sebagainya, ya. Diskusi, Bapak kasih waktu 15 menit, ya.
Iya.
tiganya, tiga. Tiga. Kita bayar kita ya. Atau beli snack aja nanti kalau belinya ambil. Baik, sudah dibahas KKPD-nya. Nah, silahkan ya diskusikan untuk perencanaan pembuatan proyek. Ya, proyek itu adalah yang tadi dalam produk solusi dalam pencegahan COVID-19 ya. Tentukan waktunya kapan untuk waktunya kapan untuk melakukan proyek ya, kegiatannya gimana, targetnya kapan selesai ya. Jadi tentukan waktunya kapan pelaksanaannya untuk membuat proyek, kegiatannya itu didokumentasikan ya, targetnya selesainya kapan. Nah berikutnya kalian harus membuat batas akhir, dari batas akhir untuk proyek ya. Bapak kasih waktu di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya proyek kalian sudah selesai. Nah, dalam pembuatan proyek di rumah ya, itu kalian buatkan kirimkan foto durasi sekian detik lah, 10 detik minimal 10 detik. Jadi bahwa membuktikan bahwa kalian itu sedang kerja kelompok dalam pembuatan proyek. Makanya sempatkan sekian sebentar di rumah siapa atau di mana, boleh di sekolah boleh ya, di gazebo atau untuk mengerjakan proyek ya. Jadi sepakat ya, untuk hasil proyek akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah sepakat? Oke, sip. Silahkan buat proyek semaksimal mungkin ya. Kalau ada yang video itu misalnya berarti solusi dalam pencegahan penularan virus. Ya, sudah terbayang pencegahan virus? Terbayang? Ya, mau di dalam bentuk video silahkan, dalam bentuk poster silahkan, ya. Dalam bentuk produk lain, misalnya selain video dan poster, silahkan. Ya, Bapak kembalikan lagi, silakan berkarya sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Ya. Ya, silakan kalian silakan kalian diskusikan kapan mau buat proyeknya apa ya. Hari ini harus ada laporannya ya. Mau mengerjakan di mana, setiap anggota kelompok sudah punya proyek masing-masing. Ya, mau proyeknya atas nama kelompok atau atas nama ini
proyeknya mau atas nama kelompok, ya, siapa yang bertugas untuk pembuatan proyeknya, waktunya kapan, di mana lokasinya, ya. Oke, siap. Silakan Dok, diskusi tentang proyeknya. Baiklah, sudah dibahas LKPD-nya. Nah, silahkan ya diskusikan untuk perencanaan pembuatan proyek. Ya, proyek itu adalah datang tadi dalam produk solusi dalam pencegahan COVID-19 ya. Tentukan waktunya kapan untuk waktunya kapan untuk melakukan proyek, ya, kegiatannya gimana, targetnya kapan selesai, ya. Jadi tentukan waktunya kapan, laksanaannya untuk pembuatan proyek, kegiatannya itu didokumentasikan, ya, targetnya selesainya kapan. Nah, berikutnya kalian harus membuat batas akhir. Dari batas akhir untuk proyek, ya, Bapak kasih waktu pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya proyek kalian sudah selesai. Nah, dalam pembuatan proyek di rumah, ya, itu kalian buatkan, kirimkan foto durasi sekian detik lah, 10 detik minimal 10 detik. Jadi bahwa membuktikan bahwa kalian itu sedang kerja kelompok dalam pembuatan proyek. Makanya sempatkan sebentar di rumah siapa atau di mana lah, boleh di sekolah, boleh, ya, di gazebo atau untuk mengerjakan proyek, ya. Jadi sepakat ya, untuk hasil proyek akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya.
Ya, sepakat? Oke, sip. Silahkan buat project semaksimal mungkin ya. Kalau ada yang video itu misalnya berarti solusi dalam pencegahan penularan virus. Ya, sudah terbayang nggak pencegahan penularan virus? Sudah terbayang? Ya. Mau di dalam bentuk video silahkan, dalam bentuk poster silahkan, ya. Dalam bentuk produk lain, misalnya selain video dan poster, silahkan. Ya, Bapak kembalikan lagi, silakan berkarya sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Ya. Untuk pencegahan penularan, solusi pencegahan penularan virus COVID, ya, produknya Bapak kembalikan ke siswa. Silahkan kalian boleh dalam bentuk apapun, ya, video, mau poster, mau menciptakan itu 15 menit, ya. Dibahas KPD-nya. Nah, silahkan ya diskusikan untuk perencanaan pembuatan proyek. Ya, proyek itu adalah yang tadi produk solusi dalam pencegahan COVID-19 ya. Tentukan waktunya kapan untuk waktunya kapan untuk melakukan proyek, ya, kegiatannya gimana, targetnya kapan selesai, ya. Ditentukan waktunya kapan, pelaksanaannya untuk melakukan proyek, kegiatannya itu didokumentasikan, ya, targetnya selesainya kapan. Nah, berikutnya kalian harus membuat batas akhir, dari batas akhir untuk proyek, ya. Bapak kasih waktu di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya proyek kalian sudah selesai. Nah, dalam pembuatan proyek di rumah, ya, itu kalian buatkan kirimkan foto durasi sekian detik lah, 10 detik. Minimal 10 detik. Jadi bahwa membuktikan bahwa kalian itu sedang kerja kelompok dalam pembuatan proyek. Makanya sempatkan sekian sebentar di rumah siapa atau di mana, boleh sekolah boleh, ya, di gazebo atau untuk mengerjakan proyek, ya. Jadi sepakat ya, untuk hasil proyek akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, sepakat? Oke, sip. Silahkan buat proyek semaksimal mungkin, ya. Kalau ada yang video itu misalnya berarti solusi dalam pencegahan penularan virus. Ya, sudah terbayang pencegahan virus? Terbayang? Ya, mau di dalam bentuk video silahkan, dalam bentuk poster silahkan, ya. Dalam bentuk produk lain, misalnya selain video dan poster, silahkan, ya. Bapak kembalikan lagi, silakan berkarya sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki, ya.
Silakan kalian diskusikan kapan mau buat proyeknya apa, ya. Hari ini harus ada laporannya, ya. Kalau mau mengerjakan di mana, setiap anggota kelompok sudah punya proyek masing-masing. Ya, mau proyeknya atas nama kelompok atau atas nama ini. Untuk proyeknya mau atas nama kelompok, ya, siapa yang bertugas untuk pembuatan proyeknya, waktunya kapan, di mana lokasinya, ya. Oke, siap. Silakan Pak, diskusi tentang proyeknya. Ini siapa? Soalnya mau sekolah dulu ya. Nanti videonya itu ada yang sedang semua tugaskan ada pemasangan pengisian kesesuaian jadwal lokasi waktu dan pelaksanaan. Nah, untuk semua di sini ada kesesuaian jadwal dan waktu pelaksanaan. Jadi kesesuaian waktu itu misalnya dikumpulkan tidak kelompoknya hari Jumat, ya. Lokasinya misalnya di sekolah. Nah, benar nggak Jumat kita kelompok? Lokasinya benar nggak? Ini penyesuaian. Jadi kalian tidak kelompok mengerjakan proyeknya itu sesuai dengan direncanakan. Makanya sekarang rencanakan kerja kelompoknya mau kapan, ya, tempatnya di mana, ya, produknya apa, selesainya kapan. Kita sudah sepakat proyek produk dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Ada lagi punya? Pelaksanaan kesesuaian. Jadi ini jadi kesesuaian nggak pelaksanaannya? Iya. Dia dia. Oke, sip. Ini namanya disi ya, disi. Ini dikasih 2 sama bapaknya. Oh, jangan. Siap? Siap. Ada permasalahan tentang KPD? Sudah direncanakan produk apa untuk solusi pencegahan? Apa maunya apa? Video? Bikin poster aja. Posternya mau perwakilan 2-3 poster perwakilan kelompok atau masing-masing buat semua? Rencananya sudah ditentukan kapan buatnya, di mana tempatnya, di siapa? Di sekolah. Kapan? Hari Jumat. Ya. Berapa orang itu kelompoknya? Berapa? 3 bapak. Jadi tugasnya sudah ditentukan semua ya? Iya Pak. Semua bisa mengenang kampa
Bisa insya Allah. Siap. Ek nu mana lah? Anu ya lah tuh nih itu makan itu. Maju nih. Belah dia deh. Oke, siap. Ada masalah pekerjaan KPD? Ada. Rencana proses sudah. Rencananya produknya apa? Poster. Nah, posternya itu mau atas nama kelompok, mau bikin 3 atas nama kelompok atau tugas sama masing-masing? Berapa banyak? Apa? Bikin berapa? Kapan pasangan katanya? Sekarang. Sekarang. Jadi nanti ada lapas pembuatannya, ada pembuatannya dan kejelasan dan penilaian prosesnya nanti ada. Ya. Oke, siap. Ada masalah pekerjaan KPD? Untuk proyek sudah ditentukan kapan pelaksananya, di mana, dan produknya apa? Apa produknya apa? Poster. Oke. Pelaksananya kapan? Oh, sekolah. Di mana? Sekolah aja. Nah, sudah didiskusikan yang akan diciptakan dan rencananya mau poster aja, alat poster aja. Tadi ditugaskan satu orang satu poster atau satu poster berapa poster mungkin kelompok. Rencananya kapan buat di siapa? Di sekolahnya, sekolah ini ya. Nanti videonya itu ada yang sedang dibuat. Kan deket lah, deket. Balik arah. Nah. Di dia di samping. Posternya semua tugaskan buat ada pemasangan pengisian sesuai jadwal lokasi waktu dan pelaksanaan. Nah, untuk semua di sini ada kesesuaian jadwal dan alokasi waktu pelaksanaan. Jadi kesesuaian waktu itu misalnya dikumpulkan dan kelompoknya hari Jumat, ya. Lokasinya misalnya di sekolah. Nah, benar nggak Jumat kita kelompok? Lokasinya benar nggak? Ini penyesuaian. Jadi kalian tidak kelompok mengerjakan proyeknya itu sesuai dengan direncanakan.
Makanya sekarang rencanakan kerja kelompoknya mau kapan, ya tempatnya di mana, ya produknya apa, selesainya kapan. Kita sudah sepakat proyek produk dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Ada lagi punya? Pelaksanaan dulu kesesuaian. Jadi ini jadi kesesuaian tidak pelaksanaannya? Iya. Ada permasalahan tentang KPD? Sudah direncanakan produk apa untuk solusi pencegahan? Apa maunya apa? Video, film poster aja. Posternya mau perwakilan 2-3 poster perwakilan kelompok atau masing-masing buat semua? Rencananya sudah ditentukan kapan buatnya, di mana tempatnya, di siapa? Di sekolah. Kapan? Hari Jumat. Ya. Berapa orang itu kelompoknya? Berapa? Jadi tugasnya sudah dikumpulkan semua ya? Iya Pak. Semua bisa mengenang kampa? Bisa, siap. Ada masalah pekerjaan KPD? Ada. Rencana proses sudah. Rencananya produknya apa? Poster. Nah, posternya itu mau atas nama kelompok, mau bikin 3 atas nama kelompok atau tugasnya semua masing-masing? Berapa banyak? Bikin berapa? Kapan pasang misalnya? Sekarang jadi nanti ada lapas pembuatannya, dan kejelasan dan penilaian tugasnya nanti ada. Ya. Oke, siap. Ada masalah pekerjaan KPD? Untuk proyek sudah ditentukan kapan pelaksananya, di mana, dan produknya apa? Produknya apa? Poster. Okay. Pelaksananya kapan? Sekolah. Di mana? Sekolah aja. Nah, untuk produknya kan poster, ya berarti gambar, warna dan tulisan kata-katanya harus sesuai untuk biar orang itu mudah mengerti ketika membaca poster. Ya. Oke. Terima kasih. Ini mencanya cuma 2. Rencananya produknya apa untuk solusi? Poster. Ya. Semua pernah membuat posternya membuat dengan apa? Melukis langsung atau menggunakan aplikasi? Apa aplikasinya? Program apa ya? Kapan rencananya? Hari Jumat. Di mana? Nah, kalau poster berarti kejelasan gambarnya, kejelasan teksnya, ya. Teksnya itu
singkat tapi jelas bermakna. Ya. Jadi biar orang begitu lihat poster tahu tujuan atau maksud dari poster itu. Ini kan solusi. Ya. Ada pertanyaan? Lanjutkan. Setiap kelompok semuanya itu mengarah ke produknya poster. Ya. Bapak akan memberikan silakan. Baiklah, ternyata hasil dari setiap kelompok, perencanaan setiap kelompok untuk produk, ya, untuk produk solusi, ya, solusi pencegahan penularan COVID-19. Setiap kelompok itu produknya poster, ya. Maka dari itu dari isi dari posternya gambarnya harus jelas, ya. Teksnya singkat padat mengarah kepada solusi, ya. Pemberian warnanya, ya, itu masuk ke dalam penilaian. Untuk poster artinya untuk poster itu Bapak akan masukkan ke nilai keterampilan. Nah, kalau nilai pengetahuan itu dari tugas dan ulangan nanti. Kalau poster nanti, ya, buat semaksimal mungkin itu masuk ke penilaian keterampilan. Ya. Ada pertanyaan untuk proyek pembuatan poster? Tidak. Jangan lupa nanti ketika kalian sedang ya kelompok pembuatan proyek, ya, kirimkan proses pembuatan proyek. Menggambar yang namanya portofolio, yang namanya posternya itu mau digambar langsung atau menggunakan aplikasi? Menggunakan aplikasi? Iya. Apa aplikasinya? Sudah terbiasa dengan Canva? Sudah. Nah, oke, sip. Nah, berarti nanti ketika proses pembuatan produk ada perwakilan kelompok, ya, yang bertugas untuk membuat video prosesnya, ya. Ketika mendesain yang jadi ide dulu boleh lah, ide di kertas dulu, ya, ide ini kebutuhan tahapannya, ya, ide dulu. Kalau sudah ide gambarnya itu bagaimana, baru ke proses Canva. Itu kalian silakan dibuatkan video dalam proses. Jadi nilainya nanti ada proses pembuatan produknya, ada nilai hasil produknya. Ya, ada pertanyaan? Dipahami? Ada 6 menit kawan? Enggak? Nanti pas video di potongan sini kayak kurang lebih 60 menit. Ada 60 kan 60 teman keluar kayak 56. Ini mau 56 apa? Ada penutup berarti. Dalam ya kayak 60 mah. Ada nggak penutup? Pakai potongan. Di kembali dan kelompok M di kembali masing-masing apa ya? Dari aja, dari aja. Oke. Tadi keluarkan dulu. Dia ada kelompok. Berarti ada penutup ya? Siap? Kalau percaya semuanya, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada masalah untuk pengerjaan proyek yang sudah kalian rencanakan, ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Tinggal
tindak lanjut pengerjaan proyek. Bapak tunggu video proses pembuatan proyek. Ya. Baiklah, sebelum mengakhiri pertemuan pembelajaran hari ini, ya, siapa yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Nah, siapa namanya? Siapa namanya? Nadila. Pembelajaran hari ini menurut saya cukup jelas, jadi kita semua juga dapat mengetahui berbagai pencegahan penularan COVID-19. Terus kita juga diberi tugas untuk membuat produk mengenai poster pencegahan penularan virus COVID-19. Terima kasih. Oke. Stop. Oke, terima kasih Nadila atas refleksi hari ini. Ya, sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat sebelum pembelajaran diawali dan diakhiri oleh dengan doa. Ya, berdoa dulu untuk menyampaikan tujuan berikutnya. Baiklah, terima kasih Nadila atas refleksi pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk pertemuan yang akan datang, Bapak akan mengecek hasil produk proyek kalian. Ya, akan mengecek hasilnya bagaimana, ya, mengevaluasi produknya seperti apa, ya, untuk pertemuan yang akan datang. Jadi silahkan jangan lupa produknya selesaikan tepat waktu sesuai apa yang sudah direncanakan pada kelompok kalian. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya, salah satunya mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Tadi di awal oleh Andika, ya. Oleh siapa? Oh, Sasa. Sasa. Silakan untuk menutup pembelajaran hari ini. Bapak minta dari laki-laki untuk menutup pembelajaran. Siapa namanya? Depan. Silakan Depan. Sudah belajar, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Depan atas sudah mengurusi doa. Bapak akhiri, beri taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.